Pada kali ini kami akan membahas mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat Polri. Pertama yang akan dibahas ialah profil dari Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewa Kotama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Sejak tanggal 27 Januari tahun 2021, jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Putih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara, yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti Veldpolice atau polisi lapangan, Stadspolice atau polisi kota, Kulturpolitie atau polisi pertanian, Bestuurpolitie atau polisi pamung praja, dan lain-lain. Pada waktu itu, diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti Mantri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai 1920 merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari Polri. Visi Polri ialah terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Lalu, adapun misi dari Polri ialah 1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. 2. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif. 3. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. Yang keempat, menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. Yang kelima, mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum. Yang keenam, menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Yang ketujuh, mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri. Yang kedelapan, membangun sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja. Adapun struktur organisasi Polri terbagi menjadi struktur organisasi di Mabes, Polda, Polres, dan Polsek. Arti lambang Polri. Lambang polisi bernama Rastra Sewa Kotama yang berarti Polri adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa. Sebutan itu adalah berata pertama dari Tribrata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat untuk rakyat memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai penguasa. Ternyata, prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua negara yang disebut New Modern Police Philosophy, Vigilant Question. Kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram. Jaga mitra Polri.
Polri dalam melayani masyarakat bersinergi dengan institusi atau kelembagaan negara. Adapun mitra Polri ialah Badan Narkotika Nasional RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kejaksaan Agung RI, Kemenko Polhukam RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang menjadi tugas dan fungsi dari Polri. Nah, menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas Polri itu ada 3. Yang pertama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua menegakkan hukum. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian itu melaksanakan tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu menjamin keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas jalanan. Yang ketiga yaitu membina untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kelima yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Selanjutnya, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik pegawai negeri sipil. Selanjutnya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup, termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tentunya. Selanjutnya yaitu melayani kepentingan warga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Terima kasih, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pola kinerja dari kepolisian atau Polri, yang mana dalam melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas, menegakkan hukum cenderung mendapat sorotan yang banyak dari masyarakat. Dalam kepolisian dan terdapat beberapa indikasi untuk melihat penilaian kinerja dari kepolisian, yaitu dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Republik Indonesia Pasal 5, yaitu penilaian kinerja anggota Polri dilaksanakan melalui SMK, meliputi pertama perencanaan kinerja, kedua pemantauan kinerja, ketiga pelaksanaan penilaian kinerja, dan yang terakhir evaluasi kinerja. Untuk melihat atau mengukur pola kinerja dari Polri tersebut dapat dilakukan beberapa aspek. Yang pertama adalah pengelolaan kinerja Polri pada aspek fasilitas kerja, yang kedua aspek kepuasan masyarakat, yang ketiga yaitu komunitas, yang keempat yaitu kondisi internal, yang kelima yaitu kepuasan personel Polri, yang keenam aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Setelah seluruh aspek telah dilaksanakan, maka barulah dapat disimpulkan pola kinerja dari Polri tersebut apakah berhasil atau tidak. Sesuai dengan indikasi presentasi tersebut menunjukkan bahwa personel Polri menyatakan institusinya telah mengelola sumber daya kepolisian dengan baik untuk mewujudkan pelayanan prima dalam kepolisian. Kendala yang dihadapi dalam mengelola kinerja adalah ketidaksesuaian ketersediaan dan kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas personel, sarana prasarana, anggaran, pendidikan, dan pelatihan. Kendala lain adalah ketidaksinkronan wilayah hukum serta juga dengan wilayah administrasi pemerintahan, ketidaksesuaian kompetensi dengan penempatan dalam fungsi, ketidakoptimalan database, dan ketidaksinkronan pola penilaian kinerja dengan pola pemberian reward. Hal tersebut berimplikasi terhadap beban kerja lebih, stres, ketidakpuasan kerja, demotivasi, sehingga berdampak pada kinerja Polri tersebut. Strategi pengelolaan kinerja atau pola yang dapat dilakukan adalah penerapan knowledge management dan ketepatan dalam pemberian penghargaan. Ketepatan pemberian penghargaan mewujudkan
atau dapat diwujudkan dengan pembangunan dan integrasi database serta integrasi instrumen penilaian kerja. Jalur koordinasi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dengan lembaga lain, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam merealisasikan program kerja. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur. Polri tidak mungkin mampu mengurusi seluruh masalah keamanan tanpa adanya koordinasi atau kerjasama dengan lembaga lainnya maupun masyarakat setempat. Maka dari itu, adanya koordinasi atau bentuk kerjasama pihak Polri dengan pihak lembaga lainnya di tingkat pusat maupun tingkat pemerintah daerah sangat diperlukan guna merealisasikan program kerjanya. Dalam pemerintah pusat, ada pun beberapa contoh bentuk kerjasama atau jalur koordinasi pihak Polri dengan lembaga lain dalam merealisasikan program kerjanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi Polri dengan TNI. Pertimbangan kesepakatan terkait negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial, Polri TNI membuat kesepakatan di mana aturan pelaksanaannya tertuang dalam nota kesepakatan dalam menangani konflik sosial. Pertimbangan dalam kesepakatan ini yaitu untuk mewujudkan sinergitas dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengatur bagaimana mekanisme tugas perbantuannya, dukungan logistik, serta komando dalam pelaksanaannya. Lalu yang kedua, koordinasi Polri dengan Kemenkumham. Polri bekerjasama dengan Kemenkumham telah membuat nota kesepakatan diantaranya membangun komunitas dan kerjasama insentif dengan pihak-pihak lapas yang melibatkan para Kasatwil dan Kalapas masing-masing wilayah, baik untuk pencegahan maupun penegakan hukum. Polri dan Kemenkumham dengan menambah kerjasama sistem pengembangan lapas di Indonesia. Usulan ini mempertimbangkan faktor pengelolaan lapas dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu koordinasi Polri dengan LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menandatangani kerjasama implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya alam, serta pengembangan dan komersialisasi industri keamanan. LIPI sepakat untuk bekerja sama dalam penyediaan tenaga keteknikan untuk mendukung Litbang Polri, khususnya terkait aspek keamanan jaringan serta pengujian peralatan Polri. Lalu yang keempat, koordinasi Polri dengan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dan Polri melaksanakan pertemuan dalam rangka finalisasi pembahasan perjanjian kerjasama atau PKS. PKS ini ditujukan untuk menyamakan persepsi, sikap, dan cara bertindak dalam rangka memberikan jaminan keamanan hakim dan pengadilan dalam mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa. Ruang lingkup PKS ini mencakup pertukaran data atau informasi dan bantuan pengamanan hakim dan berlaku mengikuti masa berlakunya nota kesepahaman induknya. Perjanjian kerjasama ini dimaksud dan tujuan khusus terkait jaminan keamanan hakim dan peradilan yang diharapkan kedepannya dapat berkembang untuk pengamanan petugas investigasi dan komisioner Komisi Yudisial. Sedangkan dalam pemerintah daerah, diperlukan koordinasi yang dinamis antara Pemda dan Polri dalam melakukan kerjasama untuk menjamin terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembentukan kerjasama antara Pemda dan Polri ini merupakan sebuah upaya dan langkah untuk merangkul semua unsur terkait permasalahan keamanan yang juga turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif agar menjamin kelancaran pembangunan di daerah dengan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban tanpa adanya intervensi kewenangan antara masing-masing instansi. Kepolisian fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utamanya, sedangkan bagi pemerintah daerah adalah kewajiban yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini, pihak kepolisian dan pemerintah daerah harus berkoordinasi secara sinergis dalam kerjasamanya untuk melaksanakan fungsi ketertiban.
tugas kepolisian dalam bidang ketertiban masyarakat tidak diserahkan kepada lembaga lain seperti pemerintah daerah. Akan tetapi, pemerintah daerah dapat mendukung kepolisian dalam menjalankan tugasnya guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendelegasian wewenang oleh Mabes Polri ke Polda. Bentuk kerjasama antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban tertuang pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terkait kewajiban kepala daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, di mana tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi sebuah kewajiban bagi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.